Hai semuanya, kalian semua tahu gak sih apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu gangguan metabolisme di mana tubuh tidak mampu secara efisien menggunakan gula darah. Nah, di sini ada klasifikasi diabetes dan beberapa tipenya. Yang pertama ada diabetes tipe 1, yaitu diabetes yang disebut sebagai diabetes akibat keturunan. Juga sel beta pankreas memproduksi insulin. Orang yang mempunyai masalah atau kerusakan pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Diabetes mellitus tipe 1 ini tergantung suntikan insulin dari luar. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh gaya hidup bukan karena keturunan. Dan yang terakhir yaitu diabetes mellitus gastrointestinal, yaitu yang terjadi tidak berturutan, misalnya disebabkan oleh kehamilan dan akan membaik setelah melahirkan, dan tentunya memperbaiki gaya hidup. Nah, sekarang bagaimana sih cara pencegahan diabetes mellitus menurut Gizi? Yang pertama, kurangi makanan dan minuman yang manis-manis, mulai dari aneka kue, kopi yang dicampur dengan sirup, gula, atau karamel, buah yang dikeringkan, dan bahkan jangan terlalu banyak nasi. Nah, yang kedua, batasi asupan gula 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Makin banyak asupan gula dan kalori, bahkan berlebihan dari yang dibutuhkan tubuh, maka akan merangsang pankreas menghasilkan lebih banyak insulin. Jika ini berlangsung terus-menerus, lama-lama sel-sel tubuh menurun sensitivitas insulin atau disebut resistensi insulin. Ketika sel-sel itu mulai resisten atau tidak peka lagi dengan insulin, gula tidak bisa masuk ke sel tubuh untuk dipecah menjadi energi, sehingga akhirnya tetap berada di dalam aliran darah. Nah, akibatnya gula darah pun tinggi atau disebut hiperglikemia. Untuk menurunkan gula darah ke rentan normal, sel beta pankreas akan memproduksi lebih banyak insulin untuk melawan resistensi insulin. Selanjutnya, resistensi insulin akan memicu pankreas melepaskan terlalu banyak insulin dalam darah, sehingga menyebabkan hiperinsulinemia. Nah, perlahan, bila resistensi insulin tetap terjadi atau memberat selama bertahun-tahun, sel beta pankreas akan terus-menerus bekerja untuk melepaskan insulin, jadi lelah dan tak lagi dapat memproduksi cukup insulin. Pada fase inilah, kadar gula darah akan naik dan terjadilah diabetes tipe 2. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Menurut berbagai penelitian, overweight atau obesitas berhubungan dengan banyaknya asam lemak bebas pada hati. Jumlah sitokin inflamasi dikeluarkan oleh lemak visceral melalui vena portal glycerol. Berat badan berlebih, maka makin besar resiko terkena diabetes mellitus. Jadi penting banget nih menjaga berat badan ideal kita atau indeks massa tubuh, yaitu berat badan yang disesuaikan dengan tinggi badan. Menurut Permenkes nomor 41 tentang pedoman gizi seimbang, cara mengatur berat badan ideal dengan rumus indeks massa tubuh, yakni berat badan atau dalam satuan kilogram, dibagi kuadrat tinggi badan atau tinggi badan kali tinggi badan dalam satuan meter. Nah, hasil perhitungan indeks massa tubuh termasuk kategori yang pertama ada kurus, jika hasilnya antara kurang dari 18,5. Nah, yang normal bisa hasilnya antara 18,5 sampai 24,9. Jika gemuk, hasilnya antara lebih dari 25 sampai 29,9. Nah, jika obesitas, bila hasilnya di atas 30. Obesitas juga dapat diketahui dengan mengukur lingkar perut. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, seseorang dikategorikan obesitas jika memiliki lingkar perut laki-laki lebih dari 90 cm, perempuan lebih dari 80 cm. Yang keempat, konsumsi sayuran dan buah. Sayur dan buah juga mengandung serat yang sangat bermanfaat untuk pencernaan. Dengan sistem pencernaan yang baik, tubuh akan lebih mudah menyerap
zat-zat gizi dan membuang sisa-sisa makanan. Serat yang terkandung dalam sayur dan buah juga membantu tubuh untuk kenyang lebih lama. Dengan rasa kenyang yang lebih lama, tubuh akan cenderung tidak tertarik dengan makanan-makanan tinggi kalori yang mudah menambah berat badan. Serat membantu menjaga kadar gula darah agar tidak melonjak drastis sehabis makan. Itulah sebabnya sayur dan buah dapat mencegah diabetes yang erat pula kaitannya dengan obesitas. Dan yang kelima, meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Aktivitas fisik yang semakin jarang dilakukan bisa menyebabkan peningkatan resistensi insulin pada penderita diabetes mellitus. Banyak jenis aktivitas fisik telah terbukti mengurangi resistensi insulin dan gula darah pada orang dewasa yang kelebihan berat badan, obesitas, dan pradiabetes. Melansir dari Endokrineweb, berikut jenis-jenis olahraga yang efektif menurunkan resiko diabetes. Ada 3 jenis latihan utama, yaitu aerobik, latihan kekuatan, dan latihan fleksibilitas. Untuk menurunkan resiko diabetes, kamu harus berusaha untuk mengombinasikan ketiga latihan ini.